Hai, and welcome to The Flick bareng gue Rabi dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan mendiskusikan dan membahas satu film yang sudah kita tonton. Berhubung kita sedang temanya kemerdekaan ya, kita nonton film Indonesia ya. Iya. Yaitu bahas film apaan? Kala by Joko Anwar. Oke, kita mulai dari sang sutradara. Sang sutradara ini the one and only iconic horror Indonesia, yaitu Bapak Joko Anwar sih. Yes. Ini udah nggak terbantahkan lagi lah karya-karya beliau. Belum. Oh ya, sorry. Belum terbantahkan lagi lah karya-karya horornya beliau ya. Karena aku emang fans banget sih sama Joko Anwar. Iya sih, keren. Karena Kala ini, itu tuh film ketiganya Joko Anwar sebagai sutradara. Sebelumnya itu ada Ajang-Ajeng sama Janji Joni. Janji Joni itu sempat viral kan dulu. Sebentar, jadi Janji Joni adalah film kedua dia? Iya. Wow, karena Janji Joni itu terkenal banget loh. Iya. Berarti dia film keduanya aja udah terkenal itu ya? Wow, sebelum-sebelumnya tuh dia tuh ada yang sebagai penulis, ada yang sebagai asisten sutradara. Oh. Cuman yang dia bener-bener nge-direct sutradara ya ini, Janji Joni yang keduanya ini. Dan Kala ada yang ketiga. Jadi ya untuk track recordnya kayaknya udah nggak usah dibahas lagi ya. Kayak Pengabdi Setan 2. Iya, udah banyak lah. Iya, kisah apa? Perempuan Tanah Jahanam. Ya, pokoknya track record di filmnya ya usah dibahas lagi sih. Biar cepet juga videonya. Oke, langsung para pemain. Ini tuh ada satu pemain, satu aktor yang langganan Pak Joko Anwar sebelum Tara Basro datang. Yaitu Fachri Albar. Fachri Albar ya? Fachri Albar. Fachri Albar. Dia itu udah main di Pintu, setelah dari film ini ya. Ini kan pertama kali dia main bareng Joko Anwar, terus main di Pintu Telarang. Aku juga nonton, dia juga jadi main karakternya lah. Iya. Terus di Pengabdi Setan 1-2 juga dia muncul kan. Terus ada Shanti. Nah, sebenarnya Shanti itu penyanyi kan ya? Iya, tapi dia juga pemain film. Oh, aku jarang lihat. Iya. Aku lihat track recordnya kayaknya karena aku dia udah lama, maksudnya kalau itu film ini zaman dulu sih. Dia udah lama nggak main film, nggak terjun ke dunia entertainment tuh udah lama deh. Iya sih ya. Film dia yang aku tahu terakhir tuh ini Kisah Tiga Darah. Ini itu 2016 iya, itu pun iya. kalau nggak salah ya. Itu pun 2016. Emang udah lama. Udah lama banget ya dia. Okay. Dan dia emang lebih terkenalnya sebagai penyanyi ya. Aku juga tahunya sebagai penyanyi. Selanjutnya ada bapak-bapak yang apa ya? Bapak-bapak yang masih muda kalau di film ini, yaitu Aryo Bayu. Masih kurus. Biasanya kan badan dia kan udah jadi terbentuk gitu kan. Bentuk mas ini masih kurus-kurusnya sih. Dia pernah main aku suka di film horor Rumah Dara, tau nggak? Yang buat cannibalism. Iya. Nah, aku suka banget dari actingnya di situ. Terus ada Perempuan Tanah Jahanam, dia ada ya? Ada. Ada ya, aku lupa. Yang Perempuan Tanah Jahanam dia karakter penting nggak sih? Yang mana sih? Aku lupa. Pak RT? Yang nyelamatin bukan sih? Bukan ya? Atau yang nganterin? Atau yang dia Pak RT. Oh, I see. Sorry. Iya. Iya, I see. Baru ingat. Iya. Pak RT kan? Iya, benar. Kayak kepala desa bukan, lah. Iya. Iya sih? Bukan sih kayaknya. Dia kan yang itu. Iya, tapi dia... Ya, pokoknya dia karakter penting ya. Pokoknya dia karakter penting. Aku baru ingat. Terus satu film yang bikin aku terpukau sama aktingnya itu yang film Soekarno. Oh iya. Dimana dia wibawa banget. Walaupun ngeselinnya emang gitu ya. Ada yang dia... Apa? Soekarno yang dia nyari istri lain tuh. Oh. Emang kayak gitu ya? Aduh, kalau bahas film Soekarno, aku di situ ini filmnya ya. Iya. Aku bukan nggak serk sama Soekarno sih, tapi sama Ibu Fatmawati ya, maaf banget nih di cerita itu ya, sebagai seorang perempuan ya. Iya. Oke. Tapi situ kalau ngeliat dari Soekarno ya bagus. Bagus gitu. sih, aku suka aktingnya. Wibawanya dapet lah. Iya, benar. Terus kalau aku tahu dia dari Tarik Jabrik. Oh, Tarik Jabrik Cangcuters ya. Iya, kakaknya si siapa namanya? Aku lupa sih siapa yang main. Karissa Putri. Oh ya, itulah. Iya, di situ dia kakaknya Karissa Putri. Terus banyak banget pemain lainnya kayak Fahrani, Agus Melas, Tipi Jabrik, walaupun bentar-bentar ya ini ya. Frans Tumbuhan lumayan, Sujiwo Tejo sesaat ya. Iya, tapi dia tokoh penting juga loh. Ya tokoh penting tapi munculnya sesaat sih. Ars Wendy Bening Suara, ngeri-ngeri sedap. Iya.
Itu versi mudanya dia. Versi mudanya banget nih. Ternyata dulu muda banget, sekarang udah gitu. Terus jangan lupa juga ada cameo-nya Ibu Rima Melati. Oh iya di perpustakaan ya. Doni Alamsyah loh. Doni Alamsyah ya. Masih muda deh dia. Masih muda. Makanya aku sekarang suka linglung karena ingat ketika aku gede dengan aku nonton kecil tuh beda mukanya ya. Oh iya. Kan aku nonton ini kalau nggak salah masih, aku lupa, SMA kayaknya 2007 SMP. SMP berarti. Iya, aku kayaknya masih SD deh. Iya, aku masih SMP kelas 2. Iya. Terus inget nonton lagi ketika udah kuliah tuh mukanya udah pada tua-tua gitu. Iya. Aku juga kayaknya kalau nggak gara-gara konten ini aku baru ngeh kalau ini loh. Wendy tuh yang di situ kan. Iya. Terus aku baru ngeh kayak itu yang di Ngeri-Ngeri Sedap ya. Itu dia beberapa banyak sih pemain-pemain senior sih dia. Yang mereka masih muda bahkan ya. Si Aryo Boy masih kurus, Fachri Albar masih kelihatan banget mulusnya. Terus selanjutnya kita bahas genrenya. Genrenya udah pasti ini horror, thriller, ya sedikit thriller ya. Ya ini fantasi juga nggak sih? Ya fantasi juga termasuk sih. Selanjutnya Hipnosis akan dibacakan oleh Hani. Hani silakan. Oke, jadi kala ini menceritakan sebuah negara fiksi yang tengah mengalami kekacauan dan tanpa harapan di masa depan. Nah, di sini banyak kriminal dan kemiskinan lah di negerinya. Bahkan yang paling menghebohkan itu adalah adanya terjadi pembakaran 5 orang, di mana orangnya juga digebukin sama masyarakat setempat. Nah, hal inilah yang micu si para polisi, yaitu Eros diperankan sama Aryo Bayu, terus Hendro juga yang diperankan sama August, untuk menginvestigasi penyebab kebakaran tersebut. Nah, di sisi lain, ada seorang jurnalis juga bernama Janus yang diperankan sama Fachri Albar yang juga nyelidiki kasus tersebut. Kasus pembakaran inilah yang menjadi awal mulanya legenda rahasia harta karun presiden pertama menjadi terungkap kembali. Oke, itu dia sinopsis singkat dari film ini. Ya. Kita masuk ke pembahasan POI. By the way, ini bakal spoiler alert. Jadi kalau yang nggak mau nonton atau berniat nonton dan tidak mau kena spoiler, skip aja bagian ini. Oke, kita masuk ke pembahasan POI. Yang pertama, ya kalian wajib nonton. Udah sih itu. Aku berharap Indonesia punya film kayak gini lagi loh. Iya, bener. Dengan yang cantik dengan sejarah. Iya. Tapi dicampur dengan fantasi gitu. Mungkin cerita ini tuh menggabungkan sejarah dengan fiktif kali ya. Mistis lah ya. Iya. Atau sebenarnya kalau sebuah konspirasi menurut aku ini ceritanya emang maksudnya gini, beberapa sejarahnya emang nyata tapi mungkin nggak mau terlihat seperti ini, menceritakan Indonesia lah gitu. Jadi karena emang film ini tuh mirip-mirip dengan Plus 62 sih. Oh, iya. Dari segi latar segala macam ya. Mirip-mirip, tapi tidak disebutkan ini Indonesia. Iya. Jadi presiden pertama itu belum tentu presiden utama kita loh. Iya. Dia cuma bilang itu belum tentu negara kita. Tidak belum negara kita, mereka nggak ngomong. Cuma bilang ini ada sebuah bangsa, sebuah negara. Terus ini menceritakan harta karun presiden pertama. Iya. Nggak sebut nama, nggak sebut produk gitu ya. Oke. Yang pertama, ini berhubung ini film 2007, udah pasti grafiknya jadul abis kan. Iya. Dengan editannya masih kasar. Iya, editannya kasar. Apa ya? Walaupun grafiknya jadul, tapi aku tidak komplain akan itu loh. Nggak terganggu nggak? Tidak terganggu, ya benar itu maksud aku. Tidak terganggu. Aku masih bisa menikmati dari awal sampai akhir. Iya. Dan aku masih nggak ngerasa. Ibaratnya ada kayak film dulu yang aku tonton lagi, aku ngerasa kayak lebay deh grafiknya. Iya. Tapi kalau ini aku nonton lagi di zaman modern, nggak lebay gitu. Ya udah gitu. Dan mungkin karena propertinya itu sih, San. Mereka bikin properti sekian mungkin karena emang kita merasakan jadul tuh kayak gini gitu. Iya. Kenapa? Karena efek kamera yang pada saat itu mungkin masih jadul, ditambah dengan properti yang tepat seakan-akan itu emang beneran jadul, jadi kita bisa, otak itu tuh menangkap kalau ini emang film jadul gitu. Iya. Kita diposisikan ketika kita di tahun segitu gitu. Jadi di sini sih dibuat latarnya sekitar tahun 1950. Ya, setelah itulah.
Jadi aku nggak komplain sih macam gitu. Walaupun emang efek tembakannya sih Han. Kalau kamu nyadar ya, efek-efek tembakannya itu dia nggak ngeluarin apapun, cuman suara doang. Iya. Makanya tiap kali shoot kan cuma gini doang, udah nggak keluar asap, nggak keluar apa peledak gitu segala macem. Iya. Based on suara doang, terus ketika suaranya keluar baru orangnya gerak gitu segala macem. Darahnya juga kayak masih agak cair. Gitu. Cuman ya mungkin emang efeknya pada saat itu kan ya aku nggak bisa komplain sih. Aku masih enjoy sih. Udah gitu. Dan itu juga tahun dulu gitu. Jadi udah gitu termaafkan. Termaafkan dengan jalan ceritanya sih. Iya, jalan ceritanya luar biasa sih. Itu nanti kita bahas terakhir sih. Iya. Oke, selanjutnya yang aku suka itu Om Joko Anwar ini benar-benar mempertegas ketidakpedulian satu sama lain. Yang kayak kamu tadi Sipton ceritakan kayak 5 orang dianggap maling dibakar gitu aja kan. Di tengah kota loh itu. Terus orang lain diem aja ngegebukin balik. Kayak melampiaskan itu kasihan loh. Chaos banget itu asli. Serem banget itu. Itu kan udah menunjukkan kayak gue nggak peduli lu siapa, yang penting gue tuh butuh pelampiasan aja gitu. Amarahnya aja, tapi mereka bingung amarahnya sama siapa. Iya, peduli amat juga enggak. Mereka nggak peduli sama sekali. Siapa yang dimalingin juga nggak peduli. Iya, mereka cuma peduli sama diri mereka sendiri sebenarnya. Iya. Bahkan yang aku lihat tuh tau nggak sih yang dia banyak masa yang rusak-rusakin. Itu. Iya. Bahkan sesimpel ini tahu, yang pas si Janus di awal tuh dia naik bis, terus ada orang yang ketinggalan jatuh. Oh iya itu ya. Semuanya diem aja gitu kayak ya udah deh, masa hidup gue lebih parah daripada nolongin orang lain gitu. Padahal itu bau antara hamil atau bau-bau itu kan perempuan aja. Aku lupa inget yang perempuan sih, inget aku yang jatuh. Iya itu sih, itu juga yang kerasa banget, dan aku suka karakter si Fachri Albar ini gitu. Oh iya keren. Yang dimana semua orang tidak peduli satu sama lain, tapi dia masih bisa peduli gitu. Iya, di situ keren sih. Itu keren banget sih. Eros juga gitu kan? Eros juga sama kayak gitu. Itulah kenapa mereka 2 orang terpilih. Iya. Terpilih sebagai apa? Ntar kita bahas terakhir ya. Oke. Cuman emang apalagi, dan gak cuma itu doang sih yang ku inget tuh, kalau nggak salah tuh Eros bilang banyak banget kasus yang emang gak bisa dipecahin. Banyak kasus orang hilang, orang yang dicelaka tapi nggak tahu kemana badannya. Terus banyak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh polisi itu sendiri gitu. Polisi Basra itu ya, bukan polisi di sini. Nah ini sih yang bikin aku suka film ini, karena detail-detail cerita-ceritanya tuh kayak ingin disangkut pautin, tau gak sih sama relate gitu, kayak relate, tapi mungkin Joko Anwar takut dia jadi emang sengaja kali nggak mungkin lah. Mungkin dia cari aman kali ya. Namanya juga kan bahaya lah kalau terlalu itu. Jadi mungkin dia cari aman. Dan Joko Anwar walaupun ini karya awal beliau, dia langsung bisa berani gitu dan sadis gitu filmnya. Iya, sadis sih. Yang close-nya yang itu sih, yang cewek hamil, kakaknya sih. Itu ngilu tuh. Ngilu banget sih. Ini thriller banget. Itu parah. Itu aku beneran ngilu loh. Soalnya udah ketabrak, abis itu aduh deh. Fachri Albar langsung pingsan. Siapa yang nggak shock gitu ya? Gak perlu jadi Fachri Albar nggak? Iya, itu shock. Itu gila sih, parah. Tapi dia itu emang berani banget kayaknya si Om Joko Anwar ini. Selanjutnya, dia belum jadul, tapi build up atmosfer horornya dapet. Oh iya. Nah kayak si temennya si Fachri Albar, yang awal-awal diincar sama si makhluk putih itu. Iya. Itu kan aku dapet banget atmosfer horornya. Itu dari momen pertama. Oh iya. Jadi fasenya emang eksekusinya cepet. Jadi tek jam scare, tek eksekusi, dikit-dikit eksekusi gitu. Iya. Tapi aku dapet horornya gitu. Iya, dia nggak bertele-tele, dia nggak mau yang terlalu lebay, dia pengen langsung cepet eksekusi, dek gitu. Oh iya, jadi langsung gitu. Langsung gitu. Nah, apalagi tau nggak yang pas si temennya ini kabur, mau kabur nih, tapi
pakai slow motion. Terus si El Putih itu ngejar. Itu juga bikin merinding. Padahal cuma gitu doang. Iya. Itulah yang kenapa ada nomor 2 bantuan suara sih. Iya, sound design-nya bagus banget. Dia bisa bikin upbeat jadinya pada saat itu. Iya, bikin Kita deg-degan juga gitu. Padahal cuma scene orang mau buka pintu, dikejar udah slow motion udah. Cuman ya itu sih buat aku keren sih. Iya. Atmosfernya dapet untuk horornya. Cuman dibilang film horor, justru scene horornya dikit nggak sih? Iya. Maksudnya kalau ngomongin film sebuah genre horor ya, buat aku di antara film-film horor beliau ini yang cukup sedikit sih scene horornya. Iya, tapi dapat sih. Dapat. Tapi emang nggak banyak. Nggak banyak karena dia lebih ke sisi plot cerita kuatnya. By the way, Intermezzo yang mainin jadi sahabatnya itu TV Jabri ya? Ya, TV Jabri ya. Dia tuh kakaknya Luna Maya loh. Oh ya? Aku baru tahu. aku juga baru tahu. Oh. Jadi dia kalau nggak salah kakaknya Luna Maya. Aku lihat di internet ya. Aku juga bingung kenapa dia nggak main lagi. Padahal kan actingnya lumayan gitu. sih. Walaupun cuma bentar tapi memorable. Iya. Aku pengen sampai sekarang. Momen itu aku pengen sampai sekarang. Dengan actingnya dia keren sih. Nah, sebelum kita ke ending nih Han, ada yang Ani mau tambahin nggak? Sebelum kita ke spoiler ending nih. Terus kan yang pas adegan si kakaknya itu kakaknya sahabatnya itu dikejar-kejar. Nah, itu kan dikejar sama Pindoro ya, sama makhluk putih itulah. Nah, menurut aku mungkin di situ masih zaman dulu ya. Aku juga nggak ngerti kenapa Joko Anwar bisa detail sama yang lain, tapi sama yang ini enggak. Maksud aku Pindoro tuh make up-nya kurang kayak keputihan gitu loh. Terus kayak nggak sih kayak makhluk-makhluk mistis tapi bohongannya tuh kelihatan. Iya nggak sih menurut aku ya. Maksudnya mungkin actingnya keren, acting pemainnya. Iya itu keren sih. Ya kita tahu lah. Halus banget dia gerakannya. Iya, yang mainin makhluk putih juga kan sastrawan, budayawan. Cuman itu menurut aku kayak ini kok make up-nya kurang. Nah, ini jadi pertanyaan buat aku kayak apakah emang pada saat itu belum banyak makeup artis yang kena atau memang ada tujuan tertentu make up-nya kayak gitu. Maksudku masa untuk sedetail yang lain bisa sih gitu, ibaratnya kayak detail-detail zaman dulunya tuh dapet, tapi untuk makeup artisnya kayak kurang gitu loh. Untuk si makhluk ini ya? Iya, untuk si makhluk ini, padahal kan dia tuh penting loh. Ini tuh nggak kayak dia kayak cuma dibedakin, ya nggak sih? Horornya dapet, cuman kayak kalau kita perhatiin baik-baik tuh kayak ya udah kayak cuma dibedakin doang gitu. Seremnya tuh cuma pas pertama kali lihat doang. Iya. Sisanya tuh kayak ini udah. Iya, oke. Kayak orang dibedakin aja. Iya, dibedakin. Padahal dia udah bagus gitu. Itu yang aku masih big question karena kenapa Joko Anwar nggak bisa sedetail itu, atau mungkin pada saat itu ada niatan tertentu itu sih. Atau mungkin emang pada saat itu make up artisnya tidak sebagus sekarang kali ya. Mungkin. Soalnya ini 2007 loh Han. Iya sih. Iya. Dan ini masih karya awalnya beliau. Iya sih. Jadi mungkin orang juga mungkin ya Janji Joni terkenal, cuman mungkin nama dia belum banyak dipercaya oleh para makeup artis yang lain. Iya, bisa jadi. Oke, berarti tinggal 2 poin terakhir sih dari Hakuan. Yang pertama itu mengenai cerita. Aku suka banget cerita ini karena menggambarkan filosofi dari Sanskerta ya itu ya. Iya, Jayabaya. Sang penidur, sang penjaga, dan sang ratu adil. Iya. Itu aku tuh dari awal nonton film, aku tidak menyangka akan sangkut pautnya ke situ. Iya. Gitu kayak nggak bisa ya. Buat aku tuh nggak kepikiran ceritanya itu akan nyambung ke situ dan akan membuat sebuah cerita tuh dari situ gitu. Iya. Sebuah filosofi itu gitu. Iya. Aku juga sih. Aku suka itu sih. Suka banget dengan kebetulan aku suka sejarah dan aku suka dengan hal-hal ya kayak gitu cerita-cerita yang bukan mistis ya, legenda lah gitu. Aku nggak suka sejarah tapi aku suka film ini. Jadi sedikit ngerti gitu dengan kayak beneran nggak sih zaman dulu ada gitu ya sih. Dan aku suka penggambaran ceritanya kalau misalkan siapa sih si dokter yang temennya itu?
Agus Hendro namanya. Agus Hendro. Nama aslinya Nama aslinya itu Agus Melas. Oh iya Agus Melas. Senior yang terkenal loh. Iya Agus Melas. Ya si Agus Melas ini aku suka banget bagaimana dia menceritakan jadi naratornya. Iya. Suaranya dapat banget sih kan. Iya. Ketika dia menjelaskan pelan-pelan, nanti akan ada sebuah bangsa yang akan baru tumbuh 50 abad. Iya. Dan mereka akan berperang satu sama lain. Itu dia jelasinnya keren banget sih di situ. Iya. Dan aku suka dengan yang ketika saling cocok aja sih dengan tiga karakter ini. Karena si Fali Akbar, spoiler ya, Fali Akbar ini sang penidur. Dia tuh emang orang yang gampang tidur. Iya. Itu dia baik. Tapi dia baik. Dia bisa dipercaya. Iya. Dia tuh dikasih wejangan, udah jangan ngasih tahu siapa-siapa. Udah dia nggak akan ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Itu mah si istrinya aja yang rada-rada. Iya. Maaf Shanti tapi di situ. Iya. Terus di mana di awal itu sih lagi yang di Sinbis yang dia peduli. Iya. Dia emang emang dia adalah salah satu orang yang ketika semua orang nggak peduli, dia masih peduli dengan satu sama lain. Iya benar. Dia masih berusaha untuk mempercaya ada kok yang namanya kebaikan. Dia kayak gitu sih. Gitu. Terus si sang penjaga, kalau sang penjaga ya aku sih ya gitu aja sebenarnya. Kalau sang penjaga ya dia tugasnya emang ngejagain segala macam. Nggak, ya di banyak film dia emang ngejagain sih. Cuman dari ke poin cerita nggak terlalu impactful sih. Mungkin gini, yang sang penjaga, kalau yang dari zamannya Ronggoweni, Sujiwo Tejo, itu dia kelihatan banget akan menjadi sang penjaga. Iya nggak sih? Mungkin kalau ini kan dia juga kelihatan, cuman mungkin tidak sekuat penggambaran ceritanya si Ronggoweni, Sujiwo Tejo. Benar, aku setuju sih. Dan emang scene-nya nggak terlalu memperlihatkan kalau dia sebagai sang penjaga kan. Iya. Tidak memperlihatkan. Baru di ending aja diliatinnya. Jadi buat ke cerita ke awal kayaknya asa kurang impactful sih. Iya. Terus yang terakhir yang si Aryo Bayu yang jadi sang Ratu Adil. Dia tuh di polisi di tengah sebuah negara yang sangat kacau. Di mana atasan-atasannya selalu bilang, udahlah ngapain sih ngurusin hal-hal yang nggak berguna. Dia tetap pengen menjadi sebuah keadilan. Iya. Emang jiwa keadilan dia ya kuat gitu. Dan emang pantas dia yang jadi Ratu Adil. Iya, benar sih. Makanya si Agus Melan ya. Agus Melan. Welas. Itu iya, mungkin ya itu namanya Agus siapa gitu kayak Welas kalau nggak salah. Maaf kalau salah pengucapan. Maaf kalau salah ya. Ya, yang dia menceritakan ternyata ya 3 orang ini adalah 3 orang yang akan saling membantu untuk membangun sebuah negara ini. Iya, benar. Terus udah. Tapi aku juga di sini notice sama actingnya Farhani. Farhani itu yang sang penjaga ya? Iya, Ranti. Jadi ketika dia menjadi Ranti itu dia terlihat seperti perempuan yang lemah. Oh iya benar. Yang aduh tolong jangan ganggu hidup saya gitu. Saya benar-benar kayak butuh pertolongan lah gitu. Nah, tapi begitu dia jadi sang penjaga gitu ya, dilihatinnya tuh dia tuh karakter yang kuat. Bahkan aku suka sampai ke detail bajunya loh. Kayak begitu dia jadi penjaga tuh detail bajunya tuh kayak yang petarung gitu loh. Anggun, petarung. Iya, pakai dress tapi petarung, anggun gitu. Petarung banget gitu. Sementara kalau dia jadi Ranti kan dia yang kayak selalu pakai selendang, yang lemah. Iya, lemah gitu. Ketakutan gitu ya. Ketakutan gitu. Itu sih bagus sih. Taunya dia yang itu. Iya. Taunya dia yang paling kecil. Begitu ngapain dibantuin dari awal. Bener juga. Udah si Fali Akbar disiksa dulu kan. Iya. Gak kok jadi Eros sih. Ya elah, udah nemenin bantuin gue harusnya gitu. Maksudnya kelas itu kan Fali Akbar diculik gara-gara itu kan. Gara-gara itu juga sih. Udah ini dari awalnya nyelamatin atau ini mah nunggu disiksa dulu segala. Walaupun ujungnya diselamatin juga sih sama si sang penjaga. Nah, terus yang poin pertama kan cerita, yang kedua ini ada beberapa momen yang buat aku rada ganjel aja sih. Oh, yang mana? Bukan ganjel sih, rada dibilang aneh enggak, rada kurang serk aja sih. Yang pertama yang temennya itu sih, yang kakaknya lu namanya ini, si video, ya dia kan denger gini, maksud aku kenapa si Fali Akbar itu ngeplay di depan umum gitu? Karena dia nggak tahu. Ya, misalnya dia nggak tahu, tapi dia lagi ketemu sama temen nih. Iya. Terus dia langsung nge-play gitu aja gitu.
Kalau aku jadi orang, aku ketemu teman, ya aku pasti akan fokus dengan orang itu gitu. Aku nggak akan fokus dengan tab itu gitu. Karena buat aku ya, kalau misalkan emang itu informasi berharga, mending aku buat dengerin aku sendiri. Iya sih. Tapi dia di situ temennya itu bukan wartawan kan? Bukan ya, nggak tahu. Bukan kan? Nggak tahu sih, dia diceritain nggak sih? Kayaknya nggak diceritain deh. Nggak diceritain ya? Maksudnya, aku pikir kalau dia sesama wartawan, tapi nggak juga ya? Nggak juga sih. Cuma memberikan informasi justru. Iya sih. Gitu sih ya, itu momen saat. Mungkin dia kayak sambil ketemu teman tapi dia pengen ngejar target, jadi dia dengerin ya nggak sih? Cuman suwe banget sih. Iya. Suwe banget asli. Kasihan. Itu yang unplanning kan? Iya, unplanning sebenarnya. Semuanya yang lain tuh emang berencana untuk tahu. Gitu. Makanya aku bilang kayak, aduh kasihan banget nih orang gitu. Terus yang salah satu momen lagi yang buat aku rasa adalah scene actionnya sih. Oh, kenapa tuh? Yang di akhir-akhirnya. Ya itu mungkin karena emang grafiknya, apa ya, bukan efeknya masih jadul. Masih kasar banget sih. Iya. Tapi untungnya fasenya cepet. Itu kalau misalkan fasenya dilama-lamain, aku akan bilang itu terlihat lebay. Cuman karena fasenya cepet, oh ya udah bagus lah, langsung dieksekusi gitu sih. Itu mungkin emang karena ya masih apa ya, sesuai dengan zaman dulu. Ya sesuai dengan keadaan zaman dulu lah gitu sih. Mungkin sekian dari video kita Han ya. Iya. Kalau misalkan kalian udah ada yang nonton, terus ada fakta-fakta yang kita miss atau ada yang salah, komen aja di bawah ya langsung ya. So, we hope you guys enjoy this video, and see you when I see you.